Berita utama hari ini adalah soal Novel Baswedan yang menyebut ada dugaan jenderal polisi terlibat kasus teror kepadanya. Apa dampak dari ucapan Novel terhadap keberlangsungan kasusnya? Kita bahas bersama Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Yati Andriani. Mbak Yati, selamat datang di Kompas Petang. Ya. Pak Novel mengatakan ada jenderal polisi terlibat. Kontras melakukan penyelidikan, apa mengamininya atau menemukan hal yang serupa atau gimana? Pertama harus saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Novel itu bukan satu serangan yang ditujukan kepada institusi kepolisian. Yang kedua, posisi Mas Novel sebagai korban dalam kasus ini ketika kasusnya sudah 2 bulan tidak ada tindak lanjut, maka sangat dimungkinkan dia juga bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang terkait dengan kasusnya. Dan kami melihatnya sebetulnya apa yang disampaikan Mas Novel terkait dengan keterlibatan seorang jenderal itu harus jadi satu informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak penyidik atau kepolisian ketimbang harus berpolemik apakah kenapa ini dilempar ke media, kenapa ini dilempar ke publik begitu. Saya akan kutip dulu pernyataan dari Novel Baswedan kepada jurnalis Time Jonathan Emmon di rumah sakit di Singapura pada 10 Juni lalu. Novel mengatakan, saya menerima informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat. Awalnya saya bilang informasi itu salah. Tapi sekarang sudah 2 bulan dan kasus ini belum juga terselesaikan. Lalu saya katakan kepada orang yang memberikan informasi itu, saya rasa informasi itu benar. Anda tahu atau familiar dengan informasi ini? Begini, kalau kita coba membongkar kasus ini kan sebetulnya bisa melalui 2 pendekatan. Pendekatan pertama tentu saja pendekatan induktif. Jadi kita bisa melihat siapa mencari eksekutornya siapa di lapangan, aktor-aktor di lapangan siapa. Tetapi kalau kita mau lihat deduktif, secara lebih umum kita harus membongkar motif, kita harus membongkar aktor di balik penyerangan ini. Nah, kalau melihat motif dan aktor di balik penyerangan ini, tentu saja dia harus dibuka secara spesifik siapa-siapa atau institusi mana atau pihak mana yang merasa selama ini dirugikan oleh Novel Baswedan. Iya, nah kalau kita lihat sepak terjangnya Mas Novel, dia cukup aktif membongkar korupsi, termasuk korupsi yang terjadi di internal tubuh kepolisian. Nah, sehingga seharusnya kalau melihat sistematika ini, harusnya petunjuk ini bisa dicari, petunjuk-petunjuk yang lebih dalam. Apakah memungkinkan pihak-pihak di kepolisian misalkan yang pernah bersinggungan dengan Novel Baswedan, kemudian punya upaya-upaya atau niat-niat buruk untuk mencelakakan Novel. Dan itu kan sangat mungkin terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi. Sehingga menurut kami yang penting adalah apapun informasi yang keluar dari Mas Novel sebagai korban itu harus ditindaklanjuti. Kalau menurut kepolisian sebaiknya dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Nah, itu kami serahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik. Mereka punya prosedur, mereka punya mekanisme, silahkan kalau mau dilakukan. Tapi yang kami tidak harapkan, jangan ini jadi polemik, kenapa dibuat ke publik, kenapa disampaikan ke media. Yang penting adalah kepolisian fokus saja, karena sudah 2 bulan tidak ada perkembangan apapun. 2 orang sudah ditangkap dan dilepaskan lagi. Ya, 3 orang sudah ditangkap dan dilepaskan lagi, tanpa ada satu penjelasan-penjelasan yang memadai. Misalkan kami di kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu atau advokasi kasus ini menemukan beberapa kejanggalan sebetulnya. Misalkan sampai sekarang polisi belum menjelaskan sidik jari ini punya siapa, karena banyak sekali fakta-fakta atau bukti-bukti yang tertinggal di lapangan, cangkir yang dilemparkan. Kenapa kepolisian menyatakan belum menemukan sidik jari, padahal cangkir itu dilemparkan dengan sangat sistematis langsung mengarah kepada mata Novel dan cangkir itu cukup besar. Kemudian sudah sejauh mana CCTV semua yang ada dalam rekaman-rekaman CCTV termasuk seseorang yang datang ke rumah Novel menanyakan gamis laki-laki yang sama sekali tidak pernah dijual oleh Mbak Emil sebagai istrinya Mas Novel. Sejauh mana sudah kepolisian membongkar siapa orang ini sebetulnya? Kita paham kepolisian cukup punya kemampuan gitu. Nah, kami khawatir jangan-jangan ini bukan soal kemampuan kepolisian, tetapi memang ada upaya-upaya tertentu di dalam kepolisian untuk memblok kasus ini menjadi mengambang. Bacaan itu yang kami kenapa khawatirkan. mesti diblok? Itu tadi makanya harus dibongkar siapa-siapa saja sebetulnya dari pihak kepolisian, tentu saja secara individu ataupun personal yang memang barangkali tidak suka kepada Novel atau merasa dirugikan atas sepak terjang Mas Novel dalam membongkar korupsi di tubuh kepolisian. Dan harus diingat banyak kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti ini yang tidak terbongkar itu biasanya memang dilakukan sangat sistematis dan terorganisir dan biasanya memang melibatkan
dia bisa oknumnya, dia bisa institusinya begitu. Dalam kasus Munir contohnya, tidak bisa dibongkar sampai sekarang karena kita memang menemukan ada dugaan-dugaan institusi-institusi tertentu atau oknum-oknum dalam institusi tertentu yang terlibat. Nah, jangan sampai dalam kasus novel. Tapi kan apa yang dikatakan Pak Novel itu frontal sekali menyebut institusi yang jelas, jenderal pula. Oh iya, itu menurut saya nggak ada masalah Mas Novel bilang begitu. Hak dia sebagai korban 2 bulan menunggu perkembangan tidak ada apa-apa. Kemudian dia melempar ini, itu sebenarnya harusnya jadi petunjuk untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ketika 2 bulan tidak ada perkembangan yang signifikan seperti yang Anda katakan tadi, Anda melihat petanya gimana nih kasus? Iya, kami khawatir ini ada upaya-upaya untuk membuat kasus ini mengambang, begitu. Sehingga memang menurut kami hal-hal yang terkait dengan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang sudah ada di lapangan, menurut kami belum ditindaklanjuti secara maksimal. Termasuk soal sidik jari itu bukti yang sangat penting dan relevan, termasuk soal siapa orang yang datang sebelum peristiwa penyiraman air keras ke rumah Novel yang sangat tidak biasa dia menanyakan gamis Jadi laki-laki. Anda mengatakan level kasus ini melibatkan orang-orang yang... Ya, kalau dalam temuan kontras kami menemukan memang kasus-kasus yang sulit untuk dibongkar, sulit untuk diselesaikan, biasanya memang melibatkan pihak-pihak yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis sehingga sangat sulit untuk dibongkar. Kami mengingatkan sebetulnya kepada kepolisian, kepada penyidik, kalau memang ada petunjuk keterlibatan atau keterkaitan oknum katakan di dalam kepolisian, ya dibongkar saja, jangan sampai ini ada duri di dalam tubuh kepolisian, tapi akhirnya merusak institusi kepolisian karena tidak dibongkar duri ini, tidak dicabut duri ini. Anti korupsi mengatakan perlu dibentuk tim investigasi khusus dan lain-lain. KPK juga ke kepolisian koordinasinya belum begitu intens terkait kasus ini. Anda melihatnya gimana? Nah, sejak awal peristiwa ini kami sudah mengusulkan harus ada satu tim independen atau tim gabungan ya yang bisa bekerja secara independen, netral dan maksimal. Karena kalau hanya diserahkan kepada kepolisian, kami khawatir di sana ada konflik kepentingan. Karena kita tahu Novel beberapa kali bersinggungan dengan kepolisian. Terakhir dia dikriminalisasi karena kasus di Bengkulu ketika dia menjabat sebagai anggota kepolisian. Nah, kita sudah sejak awal mengingatkan harusnya memang Presiden ada di depan memimpin pengusutan kasus ini. Dan ingat, penyerangan terhadap Novel ini sudah yang ke-6 kali. Bayangkan, ini sudah 6 kali dan harusnya penyidikan ini tidak hanya fokus pada penyiraman pada beberapa waktu lalu, tapi dia harus dibongkar secara sistematis sejak awal apa yang terjadi terhadap Novel. Yang kedua, ini penyerangan terhadap KPK, bukan hanya Novel secara individu. Presiden kan sudah mengatakan berdiri di belakang KPK walaupun konteksnya bukan spesifik soal ini. Iya, itu juga yang kami pertanyakan, berdiri di belakang KPK tetapi diam ketika ada kasus yang sudah 2 bulan tidak diselesaikan. Dan Presiden harap mengerti ini bukan Novel individu. Novel adalah presentasi publik, orang yang memberantas korupsi dan rakyat di negara ini menunggu dengan sama korupsi itu harus dihentikan. Nah, harusnya Presiden ambil sikap, bentuk tim supaya kepolisian juga bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dari data kontras, hal yang terjadi pada Novel Baswedan ini marak kepada penyidik KPK atau gimana? Bagaimana? Serangan kepada penyidik KPK itu bukan sekali ini saja terjadi, Bukan sekali di luar ini saja. Novel ya? Di luar Novel pun juga ada upaya-upaya penyerangan terhadap penyidik KPK. Tapi saya rasa ini biar KPK yang bicara ke publik kalau terkait ini. Dan untuk Novel sendiri ini sudah yang ke-6 kali, bayangkan begitu. Dan kita sampai hari ini tidak melihat juga upaya yang maksimal dari KPK untuk juga mengambil tindakan-tindakan yang urgent, yang darurat, baik untuk kasus Novel maupun untuk perlindungan para penyidiknya. Harusnya KPK juga menggunakan kewenangannya, menggunakan obstruction of justice. Jadi tindak pidana penghalang-halangan atau menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi. Dan dalam kasus Novel, harusnya ini bisa digunakan oleh KPK. Dan KPK tidak hanya menunggu pihak kepolisian, ini bisa dilakukan secara paralel. Ini yang kami tunggu juga dari KPK. Mbak Yati Andriani, Koordinator Kontras, terima kasih berbagi informasi di Kompas.